Dengan saya guru biologi di SMP Negeri Korea. Di sini saya meminta ketersediaan Ibu untuk menjadi supervisor pada pembelajaran saya ini. Oke, baik. Jadi mari Ibu, saya Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas pimpin doanya. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir? Ada semua, Ibu. Hadir semua. Masih semangat untuk belajar? Masih. Harus dong. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, ada yang ingin Ibu tampilkan. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ada gambar yang ingin Ibu tampilkan. Bisa kita lihat sama-sama ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Lalu lintas jalan raya. Ada mobil, motor, sepeda. Ada yang tahu nggak apa fungsi dari gabungan komponen di dalam ini? Ayo. Transportasi. Iya betul ini. Jadi gambar ini adalah gambar sistem transportasi, di mana fungsinya adalah membawa kita dari satu tempat ke satu tempat yang lainnya. Jika kita hubungkan dengan materi kita hari ini adalah sistem transportasi pada tumbuhan. Jadi sistem transportasi pada tumbuhan itu membawa kita dari yang pertama air ya, kan air masuk ke tubuh tumbuhan melalui akar dan disebarkan ke seluruh tubuh. Begitu jika kita kaitkan dengan materi kita. Oke, kita langsung ke materi kita, yakni tentang sistem transportasi pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran dari sistem transportasi tumbuhan ini bahwa siswa diminta agar dapat memahami apa itu pengertian dari sistem transportasi pada tumbuhan. Kemudian siswa dapat menjelaskan bagian-bagian dari sistem transportasi tumbuhan dan juga mengetahui mekanisme dari transportasi pada tumbuhan. Jadi apa sistem transportasi tumbuhan itu? Jadi transportasi tumbuhan ini adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat yang ada di tubuh tumbuhan ke seluruh tubuh, di mana pada tingkat rendah tumbuhan itu melalui bagian-bagian dalam tumbuhan, sedangkan pada tumbuhan tingkat tinggi itu adalah melalui pembuluh-buluh dalam tumbuhan tersebut. Nah, untuk pembuluh pada tumbuhan ini ada dua, yakni jaringan xilem dan juga floem. Ada yang tahu nggak apa fungsi dari xilem dan floem? Jeda. Oke, tadi kan udah Ibu sebutin nih kalau jaringan pembuluh itu kan ada dua, yakni ada xilem dan juga floem. Nah, ada yang tahu nggak fungsi dari masing-masing jaringan tersebut? Saya, Ibu. Oke, Tasya silahkan. Jadi, menurut saya, yang dimana jaringan xilem itu berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral, yang dimana jaringan floem itu berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Oke, baik, bagus ya jawabannya. Ada lagi nggak yang mau menjelaskan tentang yang xilem? Oh iya, Rahmi, silahkan. Jadi jaringan xilem ini berfungsi untuk mengangkut air, Bu, serta garam dan mineral dari tanah ke seluruh tubuh melalui akar. Oke, baik, bagus jawaban kalian berdua. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Cukup ya. Jadi selanjutnya kita akan mempelajari mengenai mekanisme dari sistem transportasi pada tumbuhan. Di mana yang pertama tadi ada transportasi air, di mana air akan masuk melalui rambut akar, diserap, kemudian masuk ke sel epidermis.
Setelah ke epidermis baru ke korteks. Setelah korteks baru endodermis dan dialirkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, kalau rasa tadi kalian udah sangat memahami ya tentang materi ini. Ibu akan bagi kalian menjadi dua kelompok, di mana kelompok satu beranggotakan Rahmi, kemudian ada Uun, Lia, dan juga Melsa, dan kelompok dua yakni Rini, Reisha, Tasya, dan juga Yulia. Nah, ini bisa kita lihat bersama-sama. Di sini ada gambar tentang proses transportasi pada tumbuhan, di mana kelompok satu nanti akan menjelaskan mengenai phloem dan juga kambium, serta kelompok dua tentang phloem dan juga rambut akar. Ibu kasih waktu kalian 5 menit ya untuk berdiskusi. Silakan. Ini udah habis ya, udah 5 menit. Silakan untuk kelompok satu atau kelompok dua dulu yang maju. Kelompok dua dulu. Satu atau dua? Oke. Kita kelompok dua dulu ya. Silakan kelompok dua maju untuk menjelaskan tadi tugas yang ibu berikan. Ini tugas yang ibu berikan. Ini. Ayo, siapa perwakilan? Saya. Ayo, maju. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan mengenai proses transportasi pada tumbuhan, yang dimana jaringan xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral. Sedangkan fungsi dari jaringan phloem ini yaitu untuk mengangkut hasil fotosintesis, dan jaringan ini merupakan jaringan penyusun sebagai besar dari tumbuhan. Nah, jadi jaringan phloem ini penyusun jaringan terbesar dari seluruh tumbuhan ini. Selain dari jaringan phloem dan xilem itu, ada juga yang dimana fungsi dari akar. Nah, ini merupakan akar dari tumbuhan, yang dimana fungsi dari akar itu untuk menyerap air di dalam tanah. Sedangkan yang bagian atasnya itu ada tudung akar. Nah, ini tudung akar ini berfungsi terletak di pada bagian ujung. Ini tudung akarnya terletak pada bagian ujung, yang dimana berfungsi untuk melindungi dari bagian-bagian akar dan menembus bagian tanah. Sekian dari jawaban kami dari kelompok 2. Bagaimana untuk kelompok satu? Ada yang ingin menanggapi? Cukup, sudah paham? Sudah. Oke, terima kasih Tasya. Kasih Bu. Oke, selanjutnya kita ke kelompok satu. Silakan perwakilan. Selanjutnya untuk phloem, di mana phloem ini merupakan jaringan pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Nah, phloem ini tersusun dari komponen sel hidup dan juga sel mati. Dan untuk kambium ini mendorong pertumbuhan xilem dan juga phloem sekunder. Letaknya tepat di antara xilem primer dan phloem dalam lapisan melingkar. Biasanya tumbuhan dikecil atau gymnospermae mempunyai jaringan kambium. Oke, boleh ditunjukin nggak mana untuk phloem dan juga kambiumnya? Ini untuk kambium dan ini untuk phloem. Oke, gimana teman-teman semuanya udah bisa dipahami? Sudah ya Ibu. Oke, tangan dong untuk kita semua. Baik, karena tadi kalian sudah sangat memahami ya tentang materi. Untuk reward pertemuan kali ini akan Ibu kasih reward nilai tambahan untuk nilai semester kalian. Dapat nilainya. Kasih Bu. Iya. Oke, selanjutnya tentang pengangkutan air dan garam mineral, di mana pada tumbuhan tingkat tinggi ini ada dua, yakni secara intravaskular dan juga ekstravaskular. Di mana untuk ekstravaskular ini ada secara
apoplas dan juga simplas. Dan yang kedua ada secara intravaskular. Nah, karena waktu kita sebentar lagi habis, Ibu rasa pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Untuk tugas akhirnya nanti Ibu share di grup WA, kalian cek. Dan untuk Kesimpulan sudah. baik, karena Ibu rasa pertemuan kita sebentar lagi habis, ada nggak yang ingin membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran pada pagi ini? Silakan. Tadi kan udah paham sekali tuh sama materinya. Ayo, ada? Ayo Ibu. Silakan Aisyah. Baiklah, jadi kesimpulan dari materi pada hari ini yaitu ada mengenai jaringan slem. Jaringan slem ini merupakan jaringan yang mengangkut air, garam, dan mineral dari tanah ke seluruh tubuh melalui akar. Sedangkan kalau jaringan flow ini berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, baik. Terima kasih ya, Rey. Ada yang ingin menambahkan nggak? Ada? Cukup Ibu. Cukup. Baik. Kalau kalian sudah cukup, Ibu rasa juga cukup. Untuk tugas akhir, Ibu sampaikan kembali biar nggak lupa. Nanti Ibu share di WA ya. Oke. Baik, silakan untuk ketua kelas pimpin doa. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Dewi selaku guru biologi dari SMP Negeri Pagarayu. Di sini evaluasi dari saya sebagai supervisornya. Yang pertama, penyampaian Ibu tadi sudah cukup jelas, suara Ibu terdengar jelas dan mencakup ruang kelas ya. Balik Ibu mengajar dengan siswa dan guru sudah cukup baik, namun dalam pelaksanaan pembelajaran Ibu tidak menyampaikan rencana pada awal tadi yang ingin Ibu lakukan pada pembelajaran. Ibu tadi juga tidak menyampaikan manfaat pembelajaran. Oke. Dan pembelajaran Ibu sudah cukup bagus dari segi pembagian kelompok dan keaktifan dari siswa. Mungkin selanjutnya Ibu bisa memberikan motivasi untuk keaktifan siswa dalam kelas ini. Oke. Dan pembelajaran Ibu sudah cukup bagus dari segi pembagian kelompok dan keaktifan dari siswa. Mungkin selanjutnya Ibu bisa memberikan motivasi untuk keaktifan siswa dalam kelas ini. Sekian dari saya untuk Ibu Dewi hari ini. Ibu terima kasih untuk evaluasinya ke depannya dalam proses pembelajaran akan lebih saya perbaiki lagi dalam hal pembagian kelompok, kemudian untuk penyampaian manfaat dan pembelajaran. Iya Bu, terima kasih Bu. Selesai dulu ya. Lah, udah sampai situ.